Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita untuk bertemu dalam presentasi makul pengenalan agama-agama. Ya, di sini sekarang tinggal gilirannya kelompok 5 yang akan berpresentasi tentang agama Hindu. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang sejarah agama Hindu baik di dunia, Indonesia, dan Kabupaten Banyumas, kemudian tentang populasi dan potretnya, yang ketiga ajaran-ajarannya, yang ketiga tentang organisasi keagamaannya. Ya, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Iman Dahabi dengan NIM 1917402117. Yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Hana dengan NIM 1917402114. Yang ketiga ada Mbak Seli Handayani dengan NIM 1917402115. Yang terakhir ada Mbak Anar Mawati dengan NIM 1917402121. Ya, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dimulai dengan saya Muhammad Menyaku. Silakan untuk dicek. Ya, selanjutnya sejarah agama Hindu di Indonesia. Pengaruh agama Hindu mencapai Kepulauan Nusantara atau Indonesia sejak abad pertama dan diketahui berasal dari agama India. Ada beberapa teori tentang bagaimana agama Hindu mencapai Nusantara atau Indonesia. Yang pertama ada teori Wasya. Teori ini Perkenalkan, nama saya Fathiatul Hana Badrin, NIM 19174021114, akan memaparkan materi tentang populasi dan potret agama Hindu di dunia, di Indonesia, dan di Banyumas. Untuk yang pertama ada di dunia, populasi. Agama Hindu mempunyai pengikut lebih dari 1,2 miliar di seluruh dunia, dengan persentase 15-16% dari populasi dunia. Negara Nepal memiliki 81,3%, India memiliki 79,8%, dan negara Mauritius memiliki 48,54% adalah negara mayoritas Hindu. Agama Kristen memiliki 31,5%, agama Islam memiliki 23,2%, dan agama Buddha memiliki 7,1%. Agama Hindu menjadi salah satu dari 4 agama besar di dunia menurut persentase populasi. Hindu merupakan agama terbesar di dunia setelah Kristen dan Islam, kemudian disusul oleh agama Buddha. Yang kedua ada potret. Kepercayaan agama Hindu bersifat politeisme atau memuja banyak dewa. Di pemujaan terhadap dewa itu sering dibuatkan patung-patung yang disesuaikan dengan peranan dewa di dalam kehidupan manusia. Patung itu adalah simbol dari dewa yang disembahyang, seperti Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan Dewa Siwa sebagai dewa pelebur. Ketiga dewa itu diberi nama Trimurti. Trimurti berarti Maha Kuasa. Sedangkan para dewa lainnya yang dipuja seperti Dewa Saraswati sebagai dewa kesenian dan ilmu pengetahuan, Dewa Sri sebagai dewi kesuburan, dan lain sebagainya. Untuk slide selanjutnya ada di Indonesia tentang populasi. Dari 237.641.366 jiwa yang tercatat pada sensus penduduk 2010 lampau, umat Hindu di Indonesia berjumlah 4.012.116 jiwa atau sekitar 1,68% dari seluruh penduduk Indonesia. Sebanyak 3.247.283 jiwa atau 80% tinggal di Pulau Dewata, Bali.
Untuk potret, saat ini mayoritas penduduk beragama Hindu di Indonesia tinggal di Pulau Bali yang terkenal karena Hindunya dan pemandangan alamnya. Kontras dengan wilayah lain di Indonesia dan karena alasan-alasan yang tidak diketahui. Kekuatan Islam tidak cukup kuat untuk menghancurkan penghalang-penghalang yang tinggi dari budaya Bali, sehingga pulau ini tetap memiliki mayoritas penduduk beragama Hindu sampai saat ini. Untuk slide selanjutnya ada di Banyumas tentang populasi. Populasi pada tahun 2021 total 1.840.156 jiwa. Beragama Islam 98,13%, beragama Kristen 1,67%, meliputi Kristen Protestan 1,65% dan Kristen Katolik memiliki 0,62%. Beragama Buddha 0,11% dan beragama Hindu memiliki 0,02%, lainnya 0,07%. Potret. Hal ini yang terjadi di Desa Klinting, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, di mana sebelum adanya agama Hindu, di situ warga Desa Klinting merupakan penganut kepercayaan wayah kaki. Dikarenakan desakan pemerintahan Orde Baru, di daerah Wanasara mayoritas beragama Hindu. Keberadaan agama ini ditegaskan melewati berdirinya tempat peribadatan. Yang pertama, Pura Giri Kendeng. Di tempat ini pula diadakan acara keagamaan seperti Galungan, Kuningan, Puja Wali, dan ada Hari Raya Nyepi. Pura ini juga menjadi sentral kegiatan agama Hindu di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Selanjutnya, ajaran agama Hindu. Yang pertama, makna Om Swastiastu. Ketika mengakhiri suatu kegiatan di dalam agama Hindu, juga dapat mengucapkan Om Santi Santi Om yang memiliki arti semoga damai. Kata Om yang berasal dari kata A merupakan simbol Brahma dan kata U merupakan simbol Wisnu yang ialah simbol Siwa. Dikala mengucapkan salam, kedua tangan dicangkupkan ke depan dada dengan ujung jari menuju ke atas. Akan tetapi, jika kondisi tidak memungkinkan, maka boleh tidak melaksanakannya. Sebaliknya, yang menerima salam sepatutnya menanggapinya dengan mengucapkan Om Swastiastu dengan perilaku yang sama juga. Yang kedua yaitu konsep ketuhanan Trimurti. Trimurti merupakan tiga bentuk Sang Hyang Widi yang terdiri dari Brahma, Wisnu, dan Siwa. Tiga Dewa Trimurti saling berkaitan dengan tiga guna di dalam penciptaan, pemeliharaan, dan pemusnahan. Yang selanjutnya yaitu penyembahan kepada Sang Hyang Widi. Dalam kitab suci Weda diajarkan 4 jalan ketuhanan agar umat Hindu memiliki kemantapan dan tetap berada di jalan Tuhan. 4 jalan itu disebut catur marga atau catur yoga. Masing-masing dari jalan itu memberikan jaminan untuk kesuksesan dalam menuju Tuhan. Yang selanjutnya yaitu yajna. Yajna merupakan pengejawantahan ajaran Weda yang dilukiskan dalam bentuk simbol-simbol atau niyasa. Melalui niyasa dalam yajna, realisasi ajaran agama diwujudkan untuk lebih mudah dihayati dan dilaksanakan oleh umat Hindu dan juga dapat meningkatkan keimanan dalam pelaksanaan keagamaan sendiri. Melalui lukisan niyasa dalam upakara, umat Hindu ingin menghadirkan Tuhan yang akan disembah serta mempersembahkan isi dunia yang paling baik. Yang selanjutnya yaitu hari besar dalam agama Hindu. Yang pertama ada Hari Raya Nyepi, yang kedua ada Hari Raya Siwaratri, yang ketiga ada Hari Raya Saraswati, yang keempat ada Hari Pagerwesi, yang kelima ada Hari Raya Galungan, dan yang terakhir ada Hari Raya Kuningan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada materi tentang struktur kepemimpinan dan organisasi keagamaan Hindu. Yang pertama ada struktur kepemimpinan agama Hindu.
yaitu meliputi kepemimpinan yang bijaksana. Ada 8 jenis, dinamai Astabrata, dan ada 3 jenis kepemimpinan yang luhur, dinamai Trikaya Parisuda, dan ada pula 4 jenis kepemimpinan yang luhur dan lembut, dinamai Catur Paramita, 4 jenis kepemimpinan yang bijaksana, dinamai Catur Pariksa, dan 5 jenis kepemimpinan sebagai kontrol atau pengendalian spirit, dinamai Pancayama Brata. Ada 5 jenis pula kepemimpinan yang menjadi kontrol fisik atau berperilaku, dinamai Pancaniyama Brata. 18 jenis kepemimpinan Hindu yang dinamai dengan Astadasa Paramiteng Prabu. 6 jenis kepemimpinan Hindu yang bijaksana dinamai Sadwinayaka. Dan yang terakhir ada 4 jenis kepemimpinan Hindu yang dinamai Catur Widya. Oke, dan lanjut ada organisasi keagamaan Hindu. Di sini organisasi keagamaan Hindu amat sangat penting karena agama Hindu sendiri tidak lepas dari peran sosialisasi nilai budaya itu sendiri, baik pemimpin pemerintah, pemimpin adat, ataupun pemimpin keluarga. Dan di sini proses pelembagaan nilai terhadap masyarakat secara teoritis melewati beberapa tahap, yaitu tahap diketahui, tahap dipahami dan ditaati, dan yang terakhir tahap dihargai. Nah, proses pemilikan terhadap pengetahuan nilai sosial budaya ini ada biasanya lewat pembelajaran dari orang tua semenjak mereka anak-anak hingga remaja. Secara tidak langsung, kegiatan-kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh orang tua tersebut akan cenderung diketahui dan selanjutnya mungkin dipelajari oleh anak-anak atau penerus-penerus dari keturunan mereka. Dari proses pembelajaran akan ditingkatkan menjadi sebuah pemahaman. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui pemahaman seseorang adalah mengetahui maksud dan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan. Dan jika dari proses pemahaman ada kendala dalam diri yang bersangkutan, untuk proses selanjutnya tidak akan bisa dilaksanakan, yaitu proses ketaatan dan kepatuhan. Terima kasih. Sekian dari